STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan radio Alkans Langsa dan juga radio As-Sunnah Takengon yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mendengarkan pencerahan dari para ulama yang membahas tentang masalah yang sangat penting, yaitu membahas tentang akidah seorang muslim. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, kita sudah sampai di bab yang kelima atau poin yang kelima, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan kitab ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kefakihan bagi kita, Allah mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena kita mengetahui bersama bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang sedikit ilmunya, dan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita terhadap ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman. Poin yang kelima yang disebutkan oleh Syekh di sini, al-aslul khamis, poin yang kelima, bayanullah subhanahu li awliya'illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim min a'da'illahil al-munafikin wal fujjar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan membedakan di antara mereka, di antara orang-orang yang berpura-pura seperti wali Allah. Min a'da'illah al-munafikin wal fujjar, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan munafikin dan orang-orang yang fajir. Wa yakfi fi hadhihi ayatun min surati Ali Imran, dan cukuplah penjelasan tentang siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Surat Ali Imran ayat 31. Inilah ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang yang mengetahui hal gaib. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala bukan dukun. Bukan yang orang-orang yang mengetahui barang hilang. Ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat hal-hal baru dalam agama. Tidak membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang enggan. Siapa itu orang enggan? Maka para sahabat menanyakan kepada Nabi, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan untuk masuk surga, wahai Rasulullah?
Qala man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku maka dia adalah orang yang menginginkan untuk masuk surga. Dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar kepadaku maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Maka tatkala kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang yang gila. Bukan orang-orang yang gila. Ya, dikatakan orang gila ini adalah wali Allah. Orang gila dikatakan wali Allah. Ini hadza ghairu maqul. Ini tidak masuk akal. Ya, dia aja udah nggak punya akal. Ya, berarti orang-orang yang mengikutinya mungkin orang yang kurang akalnya. Oh, kamu ini tidak mengenal wali Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, dia sudah diangkat pena dari dia. Dia sudah tidak dibebani syariat. Ya, mungkin wali Allah Subhanahu wa taala dia yang dikatakan wali Allah dia tidak menutup auratnya. Apakah mungkin? Ini sesuatu tidak mungkin. Pasti wali Allah Subhanahu wa taala Allah akan muliakan dirinya. Bukan demikian. Wali Allah merokok, ya, hanya telanjang dada. Nauzubillah min dzalik. Apakah ini bentuk wali Allah Subhanahu wa taala? Apakah Nabi demikian? Apakah para sahabat atau orang-orang saleh yang dahulunya ciri-ciri mereka juga demikian? Maka tidak. Maka butuhnya kita kepada pemikiran yang sehat. Ya, pemikiran yang sehat. Oh, dia ini tingkatannya sudah terlalu tinggi, kamu itu kamu sudah nggak paham. Ya. Auzubillahi min dzalik. Begitu bodohnya atau jahilnya orang-orang yang mengikuti wali tersebut. Ya. Ada juga yang mengatakan wali ini, saya mendatangi wali yang dikatakan wali, seorang wali, dia katanya datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Nabi goyang-goyang, sampai goyang kuburan Nabi. Siapa? Kamu itu siapa? Siapa? Ya, berbagai macam dongeng yang diceritakan dan orang percaya. Dengan mudahnya orang percaya. Mana akal sehat? Di mana akal sehat? Di mana dalil? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak haus dengan pujian, tidak haus dengan orang mau memujinya. Ya. Apalagi ada orang-orang yang datang kepadanya mengelap berkah kepadanya. Ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kaum muslimin terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini ya. Wali Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kaum muslimin terjatuh ke dalam bid'ah. Ya, harusnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mengaku wali Allah Subhanahu wa taala memperingati kaum muslimin dari bahayanya kesyirikan, bahayanya kebid'ahan. Ini baru wali Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh para nabi, seluruh inti dakwah para nabi dan para rasul yaitu berdakwah kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mengaku dirinya adalah keturunannya para nabi. Dia mengaku keturunan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia melakukan kesyirikan. Ini tidak bisa menolongnya di hari kiamat. Ya, ini tidak bisa menolongnya pada hari kiamat. Ya. Andai kata Anda seorang cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya Anda mengikuti syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tatkala Anda melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap akan mengadab Anda. Ya. Dan ayat Al-Qur'anul Karim membahas tentang perkara tersebut. Maka tidak mungkin seorang habib, seorang wali Allah Subhanahu wa taala tidak paham dengan isi Al-Qur'anul Karim.
Ya. Dan ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah sebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Surat Yunus ayat 62. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Ya, mereka tidak takut ya menyampaikan kebenaran. Mereka tidak bersedih tatkala manusia mencemoohi mereka. Ya. ليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخارق السحرية. Bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala adalah penyihir. Ya, dan dukun. Dan orang-orang yang menyebarkan khurafat. Bukan, ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yudhiru linnas, ya, yang mereka tampakkan kepada para manusia. Ya, mereka menampakkan sihir-sihir mereka. Bisa mungkin wali bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa ini, bisa mengkokkan ini. Enggak apa? Kalau ditusuk enggak mempan. Ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ini bukan bentuknya wali. Wa yaqul hadhihi karamat, ini adalah karamah. Wa hiya fil haqiqah makhariqas syaitaniyah. Padahal hakikatnya ini adalah bantuan dari syaitan. Ini bukan wali. Ini adalah penyihir atau dukun. Yang covernya mungkin dia cover adalah seorang ulama. Seorang habib, seorang tengku. Ya. Maka janganlah kita tertipu. Dan kata Syekh di sini, mahabbatullah ya a'zamu anwa'il ibadah. Ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk dari ibadah yang sangat agung. Wa alamatu mahabbatillah, dan tanda Allah Subhanahu dan tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Dan tanda tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dari sisi pemikirannya. Ya, mengikuti dari sisi ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وليا لله. فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وليا لله. Dan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbullah, dan dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'il mukharrafun yaqulun, wa haula'il mukharrifuna yaqulun, dan orang-orang yang tersebut mengucapkan la yakunu waliyan lillah illa idza kharaja an ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala kecuali dia keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Berarti syarat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia tidak lagi salat, ya, tidak lagi dibebankan dengan beban-beban syariat, maka ini bukan wali. Ya. Ini wali menurut mereka, tapi ini bukan wali yang menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Fahum indahum wilayah fil khuruj an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal i'timad 'alal khurafat wal bid'ah. Ya. Maka inilah wali Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Ya, fil khuruji an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wal i'timad 'alal khurafat wal bid'ah, dan mereka meyakini tentang khurafat dan perkara bid'ah. Ya. Hadhihi hiyal wilayatu indahum. Maka ini adalah wali menurut mereka. Hum yaqulun, mereka mengatakan nahnu na'budullah li'annana nuhibbuhu. Ya. Kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. La na'buduhu khaufan min nari. Kami tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami takut kepada neraka Allah. Wala ta'man fi jannatihi. Bukan karena kami juga pengen terhadap jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbu. Akan tetapi kami beribadah kepada Allah karena kami cuma cinta. Ya. Padahal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita takut kepada neraka. Nabi saja berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Nabi saja meminta surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau telah dijamin masuk surga. Beliau telah diampuni dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Nah, inilah sekte sufi, ya. Kaum sufiyah yang mereka beribadah hanya mengandalkan mahabbah, cinta. Cinta yang berlebihan. Ya. Padahal rukun ibadah yaitu 3. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama mahabbah, yaitu cinta. Yang kedua al-khauf, yaitu takut. Yang ketiga ar-raja, rasa harap. Barang siapa yang ibadahnya, mahabbahnya itu terlalu tinggi, maka mereka adalah kaum sufiyah. Dan yang kedua, orang-orang yang beribadah yang mengedepankan hanya khauf saja, makalah mereka adalah kaum khawarij. Dan yang ketiga, orang-orang yang beribadah hanya dikedepankannya rasa roja, rasa harap, yaitu mereka adalah kaum murji'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengedepankan 3 perkara ini. Mahabbah, al-khauf, wal roja. Ya, al-khauf wal roja. Kenapa mereka orang-orang khawarij mereka berlebihan dalam mengkafirkan orang lain? Karena mereka menitik beratkan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang azab. Ya, tentang azab. Nah, makanya mereka takutnya berlebihan. Berlebihan. Dan murji'ah mereka rasa harapnya terlalu tinggi. Ya. Allah mengampuni saya, Allah Ghafur, Allah Rahim. Maka mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka merasa aman tentang hal tersebut. Nah, rukun ibadah ada 3, yaitu yang pertama mahabbah, yang kedua al-khauf, dan juga ada ar-raja. Ini yang sangat penting. Jadi kita harus stabil. Ya, dalam beribadah itu harus stabil. Mahabbah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya perkara tersebut seperti layaknya seekor burung. Mahabbah kepalanya. Ya, al-khauf sayap kanannya. Ar-raja sayap kirinya. Maka apabila perkara tersebut, ya, maka apabila mahabbahnya kurang, ya, atau mahabbahnya terlalu berat, ya, maka ataupun tidak ada roja di sana, atau tidak ada khauf, ataupun tidak ada mahabbah, maka ibadah tersebut tidak sempurna, akan cacat. Ya, khaufnya terlalu tinggi, takut ya, jatuhnya ke dalam khawarij. Rasa harapnya terlalu tinggi, jatuh kepada murji'ah. Mahabbahnya terlalu tinggi, ya, maka jatuh ke dalam perkara sekte sufi. Kami beribadah kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak takut. Kami beribadah ikhlas pada Allah, bukan karena kami takut ke neraka, takut dengan neraka. Dan tidak kami berharap kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekte sufi. Ya. Beribadah hanya bermodalkan semangat.
Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang dianjurkan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga dianjurkan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga dianjurkan. Tetapi harus sinkron. Harus apa namanya? Harus apa, Bang? Harus sejalan. Iya, harus sejalan. Ya. Harus stabil. Nah, ya. Jangan terlalu takut sekali sampai mengkafirkan orang lain. Yang lainnya salah ya. Pokoknya yang selain golongannya saya itu kafir. Itu jatuhnya ke dalam khawarij. Murji'ah aman saja dia, nggak apa-apa. Mau melakukan dosa terserah, imannya tetap. Ya, ini sektinya Murji'ah. Maka kita jawab, tuhibbuna ala tariqati man? Kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jalannya siapa? Dengan metodenya siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam au ala tariqati ghairihi, atau metodenya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu la yuhibbullah illa man ittaba'a Rasulillah. Innahu la yuhibbullah illa man ittaba'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal fadil baina auliya'ir rahman wa auliya'i syaitan. Inilah keutamaan, ya, ataupun fasil. Hadza huwal fasil. Inilah perbedaan antara wali Allah Subhanahu wa taala dan walinya syaitan. Ya. Wali syaitan yaitu mereka yang mengaku tahu terhadap hal ghaib. Ya. Bisa menyembuhkan dengan jampi-jampi, dengan baca-bacaan tertentu. Ya. Inilah wali syaitan. Maka poin yang kelima ini menjelaskan kepada kita siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala yaitu yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat hal-hal baru dalam agama. Ya. Tidak merasa aman tatkala ada orang-orang yang mengalap berkah dari dirinya. Ininya wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kita merasa aman. Oh, saya sudah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagian mereka membagi manusia itu ada 3 tingkatan. Syariat, hakikat dan ma'rifah. Syariat, hakikat dan ma'rifah. Kalau syariat ini mungkin golongan-golongannya kita mungkin. Ya, masih dibebani syariat, masih disuruh sholat, ya. Masih kewajiban puasa, ini golongannya kita mungkin. Ya, syariat. Ya. Oh, kamu itu masih dibebani, kamu belum nyampe situ. Ya. Syariat, hakikat dan ma'rifah. Kalau udah sampai ma'rifah, tingkatan yang paling tertinggi, nah, ini sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tersebut adalah orang yang gila. Ya. Orang gila dikasih rokok, kamu sudah wali Allah Subhanahu wa taala. Masa mungkin, ya, pemandangan seorang wali Allah Subhanahu wa taala demikian? Dengan merokok, ya, rambutnya mungkin nggak mandi, ya. Nah, begitulah, ya, seorang ahlus sunnah dan ahlul bidah. Ya, seorang yang masih jernih akalnya dengan orang yang sudah tidak jernih lagi akalnya. Inilah nikmatnya hidayah jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat hidayah ini sangat mahal. Ya. Masih ada kaum-kaum Syiah. Kita melihat sekte Syiah. Ya. Mereka masih tawaf ataupun masih mengalap berkah di tanah kuburannya Husain. Ya. Itulah sekte Syiah. Ada orang-orang sebagian kaum muslimin
ya, yang masih mengagungkan kuburan, masih datang ke dukun. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan orang tersebut, dukun tersebut, peramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir dari apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal gaib. Dalilnya hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawi. Bisa dibuka di kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Tatkala Jibril ya menyerupai seorang lelaki, ya, mengetahui seorang lelaki menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa perkara. Yang pertama menanyakan tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ya, kemudian Jibril menanyakan kepada Nabi tentang hari kiamat. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mal mas'ulu a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, tatkala ditanyakan kepada Nabi tentang hari kiamat, Nabi tidak tahu. Nabi tidak mengetahui hal gaib, kecuali hal-hal yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil yang kedua, tatkala kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha hilang dalam safar. Kalungnya Aisyah radhiyallahu taala hilang. Ya, hilang. Nabi tidak tahu di mana kalungnya Aisyah, di mana hilangnya kalung Aisyah. Ya, rupanya di mana? Rupanya di bawah untanya, di bawah jepitan unta. Untanya lagi tidur di bawah unta. Untanya lagi tidur, rupanya apa? Ketimpa dengan unta. Tatkala untanya bangun, baru ketemu kalungnya Aisyah. Nabi saja tidak tahu dengan barang hilang. Bagaimana kok ada, ya? Kok orang yang mengaku kok yang gedepe barang-barang yang gak ada. Pe kalung ada, pe Honda gak ada, motor gak ada, kunci gak ada. Kok yang gedepe? Dia tahu tentang barang-barang yang hilang. Nabi saja tidak tahu. Bal mas'ulu a'lama minas sa'il. Saya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bukan hanya menjawab saya tidak tahu. Saya tidak lebih tahu daripada Anda. Ya, jawabannya lebih dalam. Lu hanya lebih tepat daripada drone. Ya, jawaban yang sangat dalam. Ya, bagaimana orang tersebut, ada suatu cerita saya dengar ini, Bang, dengar satu video atau lihat satu video, ya, salah seorang ustadz, ya. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang dia umroh di sana, barangnya hilang. Teleponnya kemana? Teleponnya ke Aceh, ke kampung. Teleponnya ke kampung. Ya, ada ulama yang ada di kampungnya. Telepon. Ya, yang ini dianggap seorang wali. Di mana ini barang hilang? Dia menjawab, ya. Dia menjawab, "Oh, di sini, itu ada di tas kamu terselip." Gitu. Rupanya barangnya ada. Inilah karomat, katanya. Wih, hebat rupanya. Apakah di Mekah nggak ada wali Allah Subhanahu wa taala? Ya? Ya? Apakah di Saudi sana atau di Mekah sana tidak ada yang mengetahui hal gaib? Ya, apakah di sana tidak ada ulama? Kalau kita mau mikir-mikir kayak gitu kan, oh, ulama hanya cuma di kampung saya. Kalau di Mekah nggak ada ulama di sana. Alhamdulillah, ya, di Mekah cuma ada ulama-ulamanya Wahabi. Ya,
ulama-ulamanya Wahabi yang memerangi kesyirikan, yang memerangi kebid'ahan, di sana ada, ya. Tetapi kalau barang yang hilang itu adanya di kampung saya. Alhamdulillah min dzalik. Inilah karomat yang menurut mereka. Inilah wali menurut mereka. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang jernih akalnya. Orang yang logikanya masih sehat. Ya. Tidak percaya tentang khurafat-khurafat tersebut, tidak percaya dengan perkara-perkara tersebut, ya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dalam agama ini, tetap dalam hidayah ini, tetap dalam kebenaran. Ini yang kita inginkan. Ya. Dan saya meminta kita mengajak kepada wali-wali Allah tersebut, ya. Orang-orang yang dianggap sebagai ulama, mengajarkan kepada kaum muslimin tentang bahayanya kesyirikan dan bahayanya kebid'ahan, yang dimana tatkala seseorang jatuh ke dalam kesyirikan tidak ada ampunan bagi dirinya. Apabila dia meninggal ataupun mati dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, maka Allah tidak mengampuni dirinya. Ya. Dan para ulama, ya, dimanapun yang berada, hendaknya mengajarkan kepada kaum muslimin tentang bahayanya bid'ah, perkara baru dalam agama. Ya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan kebenaran kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah aku di dalam agamamu, dan kokohkanlah aku di dalam ketaatan kepadamu. Kita juga tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.